Pemirsa, malam ini telah hadir 4 orang narasumber di Studio 1 Metro TV. Yang pertama yang duduk paling dekat dengan saya, mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia Fuad Bawazir. Pak Fuad, selamat malam. Selamat malam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir. Kemudian telah hadir bersama kita tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Fitra Faisal. Mas Fitra, selamat malam. Selamat malam Bang Leo. Pakai baju hitam bukan karena tanda apa-apa ya? Oh bukan, karena sehat-sehat ya? Di lemari ketemunya. Di lemari ada yang baju hitam. Baik, terima kasih sudah hadir. Kemudian juga telah hadir bersama kita Ketua Bidang Ketenagakerjaan APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, Bob Asam. Pak Bob, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir Pak, dari sekian negara ya, sebelum dari sini ya. Terima kasih sudah hadir. Dan kemudian ada bersama kita juga last but not least, Direktur Eksekutif CSA Institute, David Sutantio. Mas David, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Senyumnya sumringah karena tadi IHSG sudah naik 1000-an poin begitu ya? Betul, sudah rebound. Tapi masih losing kali? Enggak sih, sudah hijau. Oh enggak juga, oke. Baik, saya ingin bertanya dulu ke Pak Fuad. Pak Fuad, kalau kita lihat perjanjian damai akan ditandatangani Jumat ini Pak, antara Amerika dan Iran. Pertanyaannya, apakah secepat itu juga pemulihan harga minyak mentah dunia, atau kira-kira menurut pengalaman Bapak dulu seperti apa Pak? Saya rasa dua-duanya ini memang udah sampai perang. Amerika dan Iran? Iya, dan dua-duanya sudah harus segera menghentikan perang. Dan itu kalau Amerika terutama dari kacamata ekonomi. Biasanya kalau perang, kalau udah kacamata ekonomi udah bahaya, berhenti kan. Kita udah tahu lah semua Amerika itu mesti berhenti itu dari itu. Jadi apalagi perang itu kan sebenarnya bukan untuk kepentingan murni Amerika gitu. Jadi mesti berhenti. Nah kalau harga minyak itu memang selama ini riwayatnya begitu. Kalau ada optimisme turun naik harga minyak itu cepat aja gitu kan. Jadi memang ya ini sudah sesuatu yang wajar saja gitu. Drop. Kan sekarang sudah turun Pak. Kalau dilihat di Bloomberg Pak, malam ini sudah di bawah $80 lagi tuh Pak harga WTI. Iya udah pada turun. Texas Intermediate itu sudah 77-an. Kalau ini kan Brent sudah 80-an kan gitu. Emang itu kan cepat, kalau ada apa-apa itu cepat gitu. Harga-harga minyak itu reaksinya itu cepat. Tapi kan yang kita harapkan itu, dan itu sebenarnya di luar negeri itu memang kalau di luar negeri itu biasanya seketika itu sudah pada naik dari dulu gitu loh. Makanya di Amerika itu kan udah berat bener, dari rata-rata perjalanan mungkin 3 ya tadinya ya. Sekarang udah bangsa 4,5 kayak gitu kan. Jadi kan naiknya udah luar biasa bener gitu kan. Udah pastilah tekanan luar biasa itu kepada presidennya itu, udah stres tuh presidennya gitu. Nah kalau Iran itu untung kan terus terang aja dari kacamata Iran ini, untung dia punya Selat Hormuz. Gitu loh. Kalau nggak punya Selat Hormuz dia nggak ada senjatanya itu, yang ampuh. Daya tawarnya ya. Nggak ada daya tawar yang ampuh kayak begini kan. Selat Hormuz, dan itu semua dunia kan, cadangan minyak Amerikanya kurang. Dunianya International Energy Agency itu ya kan udah turunnya harga minyak mentah ini Pak Fuad, kalau Anda lihat memang karena euforia saat ini saja, atau ini akan terus berkelanjutan kalau memang Selat Hormuz bisa segera dibuka Pak? Kan Selat Hormuz itu katanya nggak bisa segera dibuka karena mungkin masih banyak ranjau di situ Pak. Ranjau. Tapi saya rasa dia akan turun ini kalau memang perjanjiannya ini adalah memang sudah benar perjanjiannya, tidak ada lagi yang bisa neko-neko ngajak perang lagi atau apa. Walaupun itu ada pembersihan ranjau, itu akan berhenti karena itu sudah menjadi kepentingan seluruh dunia itu. Baik, saya ingin ke Pak Bob sebelum ke Mas Fitra. Pak Bob, pengusaha kan biasanya katanya paling cepat Pak intuisinya melihat. Kalau Anda melihat perjanjian damai ini akan segera berapa cepat berdampak ke pembaikan ekonomi Indonesia Pak? Yang pertama saya setuju ya, disampaikan oleh Pak Fuad ya tadi. Ini udah lelah nih dua belah pihak. Nah kebetulan saya baru dari Jenewa ya, mengikuti International Labour Conference. Nah saya memilih pesawat yang transit di Timur Tengah. Walaupun banyak yang bilang ini berisiko nih, tapi kok saya confidence bahwa perang itu sudah berakhir. Dan memang aman? Aman dan penuh. Ya. Dan tiketnya juga very kompetitif ya, daripada long flight dari Singapura atau dari Thailand ya. Dan saya lihat bagaimana negara Timur Tengah itu berusaha memanfaatkan momentum pemulihannya itu lebih awal. Oke. Ya. Nah ini yang kalau kita lihat
tiketnya itu bisa 1/4 dari long flight yang dari Singapura. Lebih murah jauh ya? Hanya tinggal Lebih jauh, 1/4, Pak? bahkan harga tiketnya itu sama dengan tiket yang saya cari hari Rabu. Saya mau ke Semarang hari Rabu, bisnis kelas 17 Dari juta. Jakarta? Oke. Bayangin harga tiket di kita itu sama dengan tiket ke Timur Jenewa ya. Jadi maksud Jenewa saya malah. ini kan intuisi ya. Intuisi itu kita berharap bahwa kita bisa bergerak di depan curve ya, in front of the curve gitu loh. Itu yang kita harapkan dari dunia usaha. Tapi di lain sisi ini kan badainya ada di perang Timur Tengah gitu loh. Ombaknya baru nyampe di dunia usaha sekarang. Di Indonesia? Indonesia ya, terakhir kan suku bunga Bank Indonesia naik, harga energi naik, terus juga shortage supply ya. Jadi kita hampir menghadapi yang kita sebut dengan perfect storm nih di dunia usaha nih. Ya, jadi di satu sisi kita harus berusaha untuk curi ya kesempatan, yang di lain sisi kita juga harus memperbaiki porak-porandanya dunia usaha sektor real akibat adanya perang di Timur Tengah. Walaupun tidak mengenakan Pak Bob, tapi ini harus ditanyakan kan, Satgas PHK itu kan sudah disiagakan begitu ya? Itu akan tetap akan terjadi PHK atau dengan perkembangan terakhir ini itu bisa terhindarkan, Pak? Jadi begini, kita sudah ada pembicaraan juga dengan Pak Menteri Tenaga Kerja mengenai Satgas PHK. Jadi lebih ke arah preventif Satgas ini. Jadi kita nanti akan membicarakan 12 langkah menghindari PHK. Jadi mungkin ada perusahaan yang baru di awal, ada yang di tengah, di akhir. Jadi bagaimana menyelamatkan yang di awal, bagaimana memitigasi yang memang sudah terhindari. Jadi itu yang kita lakukan. Sekaligus kita juga melakukan pemetaan. Sebenarnya sektor usaha ini kondisinya seperti apa? Apa yang bisa ditolong? Jadi Satgas PHK bukan melulu masalah PHK-nya, ya, tetapi mitigasinya dan preventifnya dan kebijakan apa yang memang diperlukan. Nanti kita lebih jauh ke situ. Saya ke Mas David. Mas David, kalau pemain bursa, investor bursa itu kan lebih cepat lagi daripada pengusaha karena cepat sekali liquid. IHSG sudah naik, rupiah juga sudah menguat. Tapi pertanyaannya adalah seberapa yakin investor, terutama dari dalam negeri, bahwa berakhirnya perang Amerika-Iran ini akan sangat baik dan berkelanjutan untuk bursa? Iya, jadi sebenarnya kalau lihat kemarin ya sentimennya lah, pekan lalu itu lebih karena kita melihat pemerintah sudah mulai mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang terukur dengan kenaikan yield, kemudian ditambah lagi dengan kenaikan harga BBM yang non subsidi, ini menyebabkan kita melihat kebijakannya sudah mulai bisa terukur nih. Nah, alhasil IHSG-nya menguat. Nah, itu belum memperhitungkan faktor Iran dan US ini bisa berdamai. Karena baru saja nih ya. Karena baru saja. Nah, kalau ini terjadi, ini tentu pasti akan menambah boostingan lagi bagi IHSG untuk kedepannya. Karena kemarin kita belum hitung sampai ke sana. Apalagi kalau sampai memang bisa damai dan harga minyaknya sudah stabil di 70-80-an, itu berarti estimasi kita terhadap tekanan fiskal kita yang sangat berat dan lain sebagainya itu bisa terhilang. Dan dalam hal ini adalah ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya oleh market. Jadi kalau misalnya kembali back to the normal, ya IHSG-nya mungkin akan semakin melanjutkan rally-nya. Gitu. Bagaimana dengan minat investor asing? Karena informasi yang kami dapat, beberapa hari IHSG menguat, rupiah juga menguat, tapi masih lebih banyak itu investor domestik tuh. Investor asingnya sudah masuk lagi, atau masih secara net itu masih mereka di luar Indonesia? Ya, jadi kemarin memang euforianya investor domestik yang lakukan ya. Nah, sedangkan untuk investor asing sendiri kemarin masih melakukan aksi jual di awal pekan. Tapi kemarin saya lihat terakhir di perdagangan Senin itu sudah mulai capital inflow juga ke dalam. Ini saham ya? Saham. Jadi kalau misalnya kita melihat apabila nanti dari MSCI kemudian dari FTSE juga memberikan sentimen yang positif, ini tentu mereka akan siap lagi untuk kembali masuk ke pasar saham Indonesia. MSCI itu yang meringkat rating bursa. MSCI ini yang bikin indeks. Bikin indeks. Jadi kalau Anda investor asing berapa persen pasif fund Anda yang bisa ditaruh di Indonesia gitu. Dan itu sempat menekan IHSG juga ya? Dari awal tahun itu. Dari awal tahun? Iya. Mas Fitra, sebelum nanti saya ke rating ini, karena rating ini juga sesuatu yang sangat serius. Pemerintah melihat dampak dari perang Amerika-Iran yang kita harapkan benar-benar berakhir Jumat ini, itu akan berapa lama sampai ke Indonesia dampak baiknya? Karena seperti tadi kata Pak Bob, ombak besarnya itu justru baru nyampai ke Indonesia sekarang. Bagaimana?
Iya, bisa segera ya. Jadi yang tadi disampaikan oleh Pak Bob itu mungkin kalau kita lihat dari sisi pertama cost of financing akibat dari suku bunga Bank Indonesia kemarin yang terpaksa kita naikkan kan. Kemudian juga kalau kita melihat selisih antara Producers Price Index dengan Consumer Price Index, terakhir Producers Price Index di angka 5,76%, sementara untuk konsumernya di 3%. Artinya ini masih ada gap, yang mana itu sementara ini ditanggung oleh para pengusaha, belum ditransmisikan ke level konsumen. Nah itu ombaknya di situ karena memang salah satunya berasal dari sisi energi ya. Nah, tetapi kalau kita melihat dari sisi indikator makro ya, sebagaimana yang juga sering saya sampaikan di sini, bahkan beberapa kali bisa lihat jejak digitalnya bahwa kita sudah melihat bahwa di bulan Juni itu memang sudah berakhir ya, karena memang pertama perang Teluk itu biasanya selesai di musim semi. Yang kedua, kalau kita melihat juga dari tekanan ya logistik di US ya, keberadaan dari USS Lincoln dan USS Ford itu maksimum 2,5 sampai 3 bulan, yang mana masuki bulan Juni itu sudah selesai semuanya. Yang tadi yang bahasanya Pak Fuad ya semuanya sudah lelah. Nah, untuk itu maka kita bisa melihat ya tekanan pada rupiah juga sudah mulai berkurang. Karena apa sih yang membuat rupiah itu tertekan ya? Pertama dari US Treasury Yield. Nah, US Treasury Yield ini kemarin kita sudah perbaiki ya kurva imbal hasilnya. Sekarang di SBN itu 7,14%, terakhir bahkan sempat 7,4%. Karena Bank Indonesia naikkan suku bunga BI rate. Bukan karena Bank Indonesia, tapi karena dalam hal ini bauran kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia sudah memutuskan untuk membuat imbal hasil lebih menarik. Jadi imbal hasil obligasi 10 tahun. Yang sebelumnya ditahan di 6,7%. Yang tadi bahasanya Pak David adalah ini tidak mencerminkan risiko dan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Dan ketika itu dibuat lebih menarik, maka sudah ada inflow nih dari tanggal 2 Juni sampai tanggal 11 Juni ya, terakhir yang data yang saya tangkap. Itu ada inflow 495,35 juta dolar, masih ada outflow 342 juta dolar untuk di obligasi ya, ini asing ya, tetapi netnya masih 153,35 juta dolar, artinya ini juga memperbaiki kondisi rupiah di saat ini. Nah, dan di sisi yang lain US Treasury Yield juga turun di sana. Sementara di sini kita naik yieldnya, di sana juga turun karena risikonya yang berkurang kan, karena akibat dari sisi tekanan geopolitik yang juga mereda. Nah, itu hitungan saya, bukan hitungan pemerintah. Sebelumnya juga saya sempat sampaikan di Metro TV, itu tekanan 225 basis point. Dan ketika itu mereda ya, pertama imbal hasil, yang kedua juga ada efek geopolitik, yang sebelumnya 18.190 against US dollar ya. Kalau hitungan saya itu 225 basis point untuk dari sisi US Treasury Yield, disparitasnya dengan SBN. Terus yang kedua, tekanan geopolitik itu dari sisi oil price 180 basis point, dari sisi VIX itu 117 basis point. Jadi kalau kita merujuk dari yang posisinya di yang paling peak 18.200, itu semua sejalan gitu. Jadi ini data sains saja. Nah, dalam konteks itu maka penjalanan dalam konteks lebih optimis itu sebenarnya kita bisa rasakan dengan segera. Tapi tetap saja memang perlu kita pahami juga bahwa apa yang dirasakan oleh dunia usaha ini juga tadi kita juga melihat ombaknya memang baru kerasa ya. Tapi di sisi yang lain kalau dari sisi indikator makro ini sudah mengalami perbaikan, mudah-mudahan apa yang dirasakan dunia usaha ini ya akan tapering juga dalam sebulan 2 bulan ke depan. Kalau ada yang mengira Mas Fitra bahwa inflasi di semester kedua atau di akhir triwulan kedua ini Juni ya, itu akan double digit karena melihat ada harga-harga yang nanti akan naik karena dampak dari dolar yang sempat 18.000 sekian, minyak mentah yang sempat 100 dolar. Anda melihat peluang untuk inflasi itu di triwulan 2 akhir atau akhir dari first half ini akan bisa seperti itu atau akan tetap relatif kecil inflasinya? Sangat kecil probabilitasnya. Karena kalau kita belajar dari tahun 2022, di mana pada saat itu Rusia dan Ukraina dan terpaksa kita menaikkan BBM ya, di bulan September 30%, inflasi pada saat itu cuma 5,5%, 5,6%. Even nggak sampai 6%. Ya, apa yang kita lakukan, yang juga akan kita lakukan sekarang, kita lakukan di zaman itu, di periode itu 2022, adalah kita melakukan intervensi di komoditas yang volatile. Salah satunya cabai. Kita menanam cabai dari bulan Agustus, Bung Leo ya. Ingat waktu itu himbauan Pak Jokowi untuk menanam cabai. Kesannya ini ngapain kita nanam cabai ya? Padahal cabai itu komponen volatile food yang paling signifikan. Di bulan Agustus kita tanam cabai, kemudian di bulan Oktobernya ada deflasi cabai. Yang mana pada akhirnya imbasnya di tahun 2022 inflasi kita cuma 5,6%. Nah,
Dan dengan pola yang sama kita juga melihat ya, bahkan sudah dari beberapa pekan yang lalu kita sudah mulai petakan ya, beberapa industri-industri yang memang terpapar ya harga minyak dan seterusnya, komponen impornya yang tinggi dan seterusnya terpapar US dollar. Nah ini bisa segera diintervensi, dan supply side intervention ini yang bisa menjaga kita tidak sampai double digit. Dan kalau kita lihat dari Producers Price Index pun sebagai salah satu indeks nanti heads up nanti inflasi kita level berapa di level konsumen itu 5,7%. Dan even yang paling worst sekalipun itu sudah sampai double digit. Jadi kalau inflasi tidak melonjak double digit, harga minyak mentah sekarang tinggal 70-80 dolar dari tadinya 100 lebih. Artinya Pertamax pun akan bisa kembali turun lagi. Oh, sangat bisa, karena Pertamax itu kan marked by market price ya. Oke. Dan tidak subsidi. Kenapa kemarin naik? Meskipun di awalnya kan sempat ditahan kan, tidak naik juga. Sempat ditahan ya karena memang waktu itu ya kita melihat ini baru selesai Lebaran ya, terus konsumen juga masih merayakan festivities. Masa langsung dinaikin gitu kan, dan kelas menengah juga kan belum benar-betul pulih gitu. Dan masih sanggup waktu itu mengcover selisih harganya. Nah, ini kan Pertamina ya, kita belum bicara APBN. Kalau APBN kan Pertalite dan Solar tetap disubsidi ya, tidak ada kenaikan harga. Tapi untuk Pertamax ini kan kita bicara mengenai going concern Pertamina. Nah, dalam konteks ini ya Pertamina mark to market prices, dan oleh karenanya ketika harga minyak turun ya harusnya ya bisa turun juga. Pertanyaannya kan ada orang yang mengatakan dampak perang ini, terutama pembersihan Selat Hormuz, Pak Fuad, adalah sesuatu yang butuh waktu. Tadi ranjau laut itu mungkin bertebaran, Pak, dan ada yang mengatakan 3-6 bulan baru kemudian lalu lintas Selat Hormuz akan kembali normal sebelum perang. Pertanyaannya, sanggupkah Indonesia mempertahankan ekonominya tidak kena badai yang tadi Pak Bob katakan sebelum kemudian pembaikan itu terjadi? Kita jeda dahulu, pemirsa tetap bersama kami. Top Ekonomi segera kembali.